Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Cahyati, mahasiswi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari program studi Sistem Informasi semester 4. Di video ini saya akan membahas mengenai bab perencanaan audit. Bab perencanaan audit ini merupakan bab di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tata Kelola dan Audit SITI. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah sebuah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer sudah dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif, dan juga bisa menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Audit sistem informasi merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievaluasikannya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, perencanaan audit. Definisi perencanaan adalah sebuah proses yang mengidentifikasikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Definisi audit merupakan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi. Jadi, kegiatan perencanaan ini merupakan fase yang paling pertama pada saat akan dilakukan kegiatan audit. Tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan juga ruang lingkup proses audit. Manfaat dari perencanaan audit ini adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan kriteria bagaimana menilai keberhasilan sebuah proses audit. Yang selanjutnya yaitu ada struktur rencana audit. Struktur rencana audit ini yang pertama yaitu ada survei pendahuluan, dilanjutkan deskripsi dan analisa pengendalian internal, pengujian terhadap pengendalian internal, temuan dan rekomendasi, laporan hasil audit, tindak lanjut, dan yang terakhir ada evaluasi audit. Di survei pendahuluan ini ada entry meeting atau rapat pembukaan antara tim audit dengan audite atau manajemen. Yang kedua ada pembahasan SOP. Pembahasan SOP ini apa yang ada saat ini, seperti apa SOP pada saat ini. Yang ketiga, pengumpulan bukti awal. Bukti awal ini bisa berupa dokumen SOP, struktur organisasi, kebijakan manajemen, panduan operasi, dokumen teknis, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada lokasi dan perkenalan personil yang akan ada beserta tanggung jawabnya. Proses selanjutnya yaitu deskripsi dan analisa pengendalian internal. Di deskripsi dan analisa pengendalian internal ini menggunakan prinsip apakah pengendalian internal itu ada, apakah pengendalian internal tersebut sudah efektif, dan juga melakukan penilaian ulang risiko. Yang selanjutnya ada pengujian terhadap pengendalian internal. Untuk memastikan pengendalian internal benar efektif, haruslah dilakukan sebuah pengujian. Pengujian ini nantinya akan dituangkan pada laporan hasil audit. Berikut ini adalah contoh beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemeriksaan berkas dan juga dokumen. Yang kedua melakukan wawancara dengan pihak manajemen. Yang ketiga melakukan pengamatan terhadap operasional. Yang keempat melakukan pemeriksaan aset. Yang kelima melakukan pemeriksaan berkas di komputer. Dan yang terakhir yaitu komparasi hasil audit dan juga laporan audite. Yang selanjutnya ada temuan dan rekomendasi. Temuan audit terdiri dari 4 bagian yaitu kriteria, kondisi, akibat, dan juga penyebab. Di rekomendasi umumnya bisa berbentuk tidak menyarankan perubahan pada sistem pengendalian, peningkatan pengendalian untuk mengurangi risiko, dan juga pemindahan risiko ke pihak luar.
Dan yang selanjutnya yaitu melakukan laporan hasil audit. Laporan hasil audit ini harus on time. Laporan didokumentasikan dan dikomunikasikan pada pihak audite. Audite diminta memberi tanggapan dan digunakan sebagai laporan hasil final. Audite sendiri adalah pihak yang membantu proses audit atau bisa menjadi objek. Yang selanjutnya ada tindak lanjut. Tahap untuk mengetahui manajemen selanjutnya setelah mengetahui rekomendasi, yaitu menerima risiko tanpa perbaikan, tidak menerima risiko tanpa perbaikan, melakukan langkah untuk mengendalikan suatu kelemahan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi audit. Evaluasi audit ini adalah sebuah tahap final proses penilaian audit yang telah dilakukan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.